dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menilai karya melalui resensi. Ya. Tolong perhatikan ya. Buat sekali lagi aja. Ya. Dimulai dari awal. Iya. Ya. Nah, Ya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menilai karya melalui resensi. Ya. Ya. Tolong perhatikan ya. Ya. Pertama, memahami isi dan sistematika resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, ataupun karya yang lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Ya. Hal-hal yang dianggap dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur dan sistematika yang terdapat dalam resensi diantaranya adalah 1. Judul resensi. 2. Tentang identitas buku yang akan diresensi. 3. Adalah tentang pendahuluan. 4. Adalah inti isi resensi. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. Dan 7. Penutup. Ya. 2. Identitas buku yang diresensi. Identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, jumlah halaman, dan resensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi, termasuk fiksi dan non-fiksi. 3. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir resensi. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku yang akan disingkat. 4. Inti resensi meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan buku, kelemahan buku, tinggian bahasa, dan kesalahan cetak. A. Sinopsis isi buku. Dalam bagian ini, resensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jadi yang diresensi harus mengemukakan unsur-unsur buku yang berhubungan dengan masalah, watak, latar, penasaran ingin membacanya, rasa penasaran ingin membacanya. B. Kelemahan dan keunggulan buku. Penulis resensi harus mengemukakan segi-segi menarik dari buku tersebut. Penulis buku juga harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. 5. Penutup. Unsur penutup resensi berisi buku itu penting atau siapa dan mengapa. Resensi yang mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulis resensi harus mengemukakan nilai yang diperoleh terhadap dan imbauan untuk pembaca.
Unsur kebahasaan teks resepsi. Kebahasaan dalam teks resepsi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. A. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh, tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia seorang vampir. 2. Pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. B. Banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. 2. Mulailah kisah pertemuan mereka sampai akhirnya Edward menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. C. Banyak menggunakan konjungsi penyebabkan, karena, sebab. Contoh, keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kepada Edward akan menjadi vampir juga karena telah tertetesi cairan air ilmunya. B. Menggunakan kata kerja mental, yaitu menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, menyejukkan, memikat, dan bahagia. Contoh, 1. Novel ini membawa pembacanya untuk tidak hanya menikmati kisahnya. 2. Ada sesuatu yang memikat pada tubuh kecil ini. 3. Dia memiliki konsep sederhana, elegan, namun secara mengejutkan, sulit untuk diselesaikan. E. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, 1. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Nah, demikianlah tadi pembahasannya. Semoga kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.